Daratan gersang yang dipenuhi reruntuhan dan pepohonan yang hangus tersebut dulunya adalah desa Cikahuripan. Sekarang desa tersebut telah luluh lantak akibat amukan api yang disemburkan aduk lajer. Semburan aduk lajer telah mengakibatkan sebagian wilayah itu ludes tak tersisa. Semburan aduk lajer memang telah menimbulkan kehancuran massal, namun tidak seluruh area terkena semburannya. Salah satunya adalah desa Kayu Jati. Dari desa tersebut dapat disaksikan kehancuran total hutan yang meluas hingga ke selatan ke desa Cikahuripan. Sejauh mata memandang, hanyalah area gersang yang kosong serta dipenuhi kabut debu yang tertiup angin. Area hutan yang begitu luas juga telah tandas akibat amukan aduk lajer tersebut. Gersang dan kosong itulah yang terlihat di dataran sebelah selatan desa Kayu Jati itu. Di suatu sudut desa terlihat dua orang laki-laki sedang menatap ke kejauhan, tepatnya ke arah lokasi yang terbentang gersang nan meranggas. Bencana itu benar-benar datang. Tidak ada satupun yang selamat. Badai api itu benar-benar sangat mengerikan. Aku sempat berpikir jika desa ini juga akan terkena dan aku akan menjadi salah satu korbannya, ujar salah satu dari orang itu. Kita banyak bersyukur sajalah karena Allah masih menghendaki kita untuk tetap hidup. Saya berharap para korban mendapatkan tempat terbaik di sisinya, tukas rekannya. Oh iya Mar, aku baru ingat bahwa hari ini aku kebagian piket. Aku lupa tanggung jawabku. Pasti Pak Kades akan menegurku nih, ucap salah satu dari dua laki-laki itu. Ya ampun Sadra, pelupa sekali ya kau ini. Bukan sekali ini saja kamu lupa, sebelumnya malah lebih parah. Kau jalan-jalan ke mall, terus pulang sendiri. Enggak taunya anak dan bini ketinggalan di mall, tukas rekannya yang bernama Umar itu. Jangan bahas itu lagi ya. Aku jadi merasa semakin jengkel saja dengan penyakit lamaku ini. Kenapa sih aku harus menjadi pelupa? Keluh Sadra. Tidak perlu mengeluh. Sekarang pergilah dan kerjakan tugasmu. Urusan disemprot Pak Kades, biarkan saja. Bilang saja diajak bini kondangan mendadak, kata Umar, seraya melihat ke kejauhan. Ia mengernyitkan kedua matanya saat melihat sesosok manusia dengan berjalan tertatih di tengah area yang tandus dan kosong itu. Aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa telepon saja. Sadra beranjak meninggalkan Umar tanpa menyadari jika temannya tersebut tidak menanggapinya karena fokus pada sosok di tengah-tengah area lapang yang tandus di kejauhan sana. Ada yang selamat dari badai api itu? Atau hanya orang yang numpang lewat? Tapi ini aneh, kata Umar seraya melangkahkan kedua kakinya menuju area terdekat dengan tujuan untuk memastikan jika sosok itu benar-benar adalah manusia. Umar pun semakin yakin jika sosok itu adalah manusia, yang tepatnya seorang gadis yang berumur sekitaran 20 tahun. Hal itu juga terlihat saat sosok gadis itu terjerembab, kemudian jatuh di atas tanah. Umar pun lantas memanggil warga desa untuk menjemput gadis yang berada di area bekas desa Cikahuripan itu. Apa yang terlihat saat itu kabur, namun siluet sosok-sosok yang menggapai-gapaian tangannya dapat jelas terlihat. Rena, tolong aku. Rena, tolong bawa aku pulang. Rena terbangun dengan tersentak dari atas tempat tidur di dalam rumah berbilik bambu itu. Di mana aku? Rena bernafas naik turun dengan dadanya yang megap-megap. Akhirnya kamu bangun, Nona. Bagaimana perasaanmu saat ini? Kamu baik-baik saja kan? Ujar seorang laki-laki sedang duduk di samping tempat tidur di mana Rena sebelumnya terbaring. Masnya siapa ya? Saya ada di mana ini? Tanya Rena dengan panik. Saya Umar, Mbak. Mbak sedang di rumah warga di desa Kayu Jati. Desa ini adalah wilayah yang paling dekat dengan wilayah yang terkena hantaman badai api, tukas Umar. Ngomong-ngomong, desa ini hampir saja mengalami hal yang sama dengan desa tetangga, desa Cikahuripan. Tapi aneh, entah kenapa badai api menghilang begitu saja sebelum mencapai desa ini. Lanjutnya,
Rena hanya bisa tertegun mendengar perkataan Umar. "Ngomong-ngomong, Mbak sedang apa di sana? Di wilayah bekas desa Cikahuripan itu?" tanya Umar. "Entahlah Bang, saya juga tidak tahu," tukas Rena seraya mencoba mengingat-ingat apa yang telah ia lalui beberapa waktu yang lalu. "Lah kok?" Umar mengernyitkan kening. Rena menghela nafas, kemudian teringat akan hal-hal tidak masuk akal yang telah dialaminya di tempat antah berantah. Ia juga teringat dengan suara Rahayu yang membimbingnya hingga ia berhasil keluar dari tempat misterius tersebut. "Mbak Rena, jangan melamun, hati-hati, nanti kesambet loh," ujar Umar memecah keheningan. Rena tersentak kemudian menatap Umar. "Bang Umar, saya seharusnya tetap berada di sana, di reruntuhan desa Cikahuripan. Seorang meminta saya untuk mencari sebuah situs reruntuhan di area bekas hutan. Mungkin reruntuhan itu menyimpan suatu hal yang penting yang bisa digunakan untuk mengembalikan desa maupun area yang terdampak badai api seperti semula," tutur Rena membuat Umar tercengang. "Apa? Jangan ngawur Mbak, itu mustahil. Mana ada hal seperti itu. Apa yang sudah terjadi tidak akan kembali, termasuk dengan desa dan hutan yang sudah musnah kena terjangan badai api," sergah Umar. Rena terdiam mendengar perkataan Umar. "Kalau begitu biarkan saya pergi Bang Umar. Saya ingin menepati janji saya dengan orang yang meminta saya untuk ke sana, ke reruntuhan itu." Rena turun dari tempat tidurnya kemudian berdiri dan melihat keluar jendela. "Mbak Rena, sebaiknya Mbak jangan ke sana. Area itu sangat kering dan panas. Kami saja sewaktu ke sana mengalami sesak nafas karena saking panasnya. Kami juga menjadi sangat cepat lelah. Mbak sendiri juga sudah mengalaminya kan?" kata Umar berusaha mencegah Rena pergi. "Tapi saya harus menepati janji saya Bang. Saya tidak bisa mengesampingkannya. Mungkin ini satu-satunya harapan yang tersisa setelah badai api itu merenggut nyawa teman-teman saya serta warga desa itu." "Tapi Neng, pergi ke sana tidak akan bisa mengembalikan mereka semua. Yang ada malah kamu yang akan menyusul mereka." "Tapi saya sudah terikat janji Bang, apapun yang terjadi, saya harus menepatinya, meski nyawa saya taruhannya," kata Rena memberi penegasan. Pada akhirnya, Umar hanya bisa mengelus dada, karena Rena tetap pada pendiriannya untuk pergi ke area tandus bekas desa Cikahuripan dan juga bekas alas Kahuni. Dua tempat itu memang sudah menjelma menjadi daratan kosong dan gersang. Rena pun pergi meninggalkan desa Kayu Jati untuk menuju wilayah bekas desa Cikahuripan. Ia juga berniat untuk pergi ke reruntuhan yang berada di tengah bekas alas Kahuni. Yang ada di pikiran Rena hanyalah teman-temannya serta harapannya untuk mengembalikan mereka semua. Apalagi Rahayu telah memberinya beberapa petunjuk saat ia masih berada di tempat antah berantah bersama Golem. Sementara Umar hanya menatap Rena dari kejauhan. "Aku tidak tega membiarkannya pergi sendiri. Aku akan menyusulnya," gumamnya seraya masuk ke dalam rumah. Ia kemudian mengambil keris yang menggantung di dinding dan menyelipkan di pinggang. "Aku tidak tahu keris ini milik siapa. Aku menemukannya tergeletak begitu saja di belakang rumah," gumam Umar seraya menelpon seseorang. "Sadra, jika kamu sudah selesai dengan pekerjaan, cepat kemari ya. Ada hal penting yang harus kita lakukan." Angin berhembus dengan hawa panas terasa terbawa bersamanya. Rena terlihat berjalan agak tertatih menuju sebuah reruntuhan yang tampak angkuh berdiri di hadapannya. Reruntuhan itu awalnya tidak terlihat mencolok saat hutan yang melingkupinya masih ada. Namun kini reruntuhan itu bukan hanya terlihat jelas, tetapi juga memperlihatkan lekuk-lekuk serta liku-liku sebuah bangunan megah di masa lampau. Meski berupa reruntuhan, namun tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa reruntuhan tersebut adalah sebuah istana kerajaan dulunya. Rena kini berada tepat di depan pintu masuk menuju pekarangan reruntuhan istana tersebut. Mbak Ayu bilang, aku harus memasuki reruntuhan ini untuk menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawahnya. Di sana katanya ada lorong yang akan aku lewati menuju suatu tempat di bawah sana. Gumam Rena seraya termangu. Ia kemudian memutarkan pandangannya. Sesaat ia baru tersadar jika hari telah gelap. Ia pun dengan panik
mencari alat penerangan yang ia pikir ia membawanya. Kok tiba-tiba sudah gelap saja? Padahal seingatku, aku pergi tidak sore-sore amat, gumamnya seraya meraba tengkuknya yang dirasanya merinding. Ia kemudian terkesiap saat melihat sesosok perempuan berambut panjang sepinggul, berpakaian kebaya merah, sedang duduk ayun-ayun kaki di atas salah satu reruntuhan yang masih utuh berdiri. Wajah sosok itu tidak terlihat jelas karena jaraknya yang agak jauh, ditambah lagi saat itu gelap. Hanya sedikit cahaya senter kecil yang dibawa Rena menerangi area di hadapannya itu. Celaka, ada kuntilanak merah. Padahal aku harus ke sana. Sementara ia duduk pas di atas pintu gerbang itu, gumam Rena dengan perasaan was-was. Rena pun mencari jalur lain dengan memutari reruntuhan tersebut. Namun ia tidak berhasil karena menemukan tebing yang sangat tinggi yang mustahil dapat ia panjat. Ia pun kembali ke tempat semula. Namun tiba-tiba sosok perempuan berkebaya merah itu berdiri tepat di hadapannya. Rena menjerit tertahan saat sosok mistis berkebaya merah itu mencekik lehernya. Wajah sosok yang begitu mengerikan seolah semakin mendekat ke muka Rena. Mulutnya yang hancur sebelah menganga, bersiap hendak menerkam mangsa yang kini tengah berada di genggaman. Rena meronta ingin melepaskan diri, namun sosok tersebut sangat kuat sehingga tidak mungkin bagi Rena untuk dapat melepaskan diri. Mbak Rahayu. Rena berusaha menyebut nama Rahayu meski sangat sulit. Sesuatu pun terjadi. Sosok itu mendadak membelalakan kedua matanya yang menyeramkan. Ia tertegun, kemudian melepaskan cekikannya di leher Rena hingga gadis itu terjatuh dan berlutut di tanah. Sosok mistis berkebaya merah itu juga jatuh berlutut di atas tanah dengan kedua tangannya tertumpu pada tanah. Saat sosok itu bangkit, Rena melihat perubahan wujud yang begitu kentara pada sosok itu. Sosok tersebut menjelma menjadi seorang perempuan cantik yang sangat Rena kenal sebagai Rahayu. Mbak Rahayu? Rena terkejut sembari terbelalak ke arah sosok Rahayu itu. Sosok Rahayu tersebut tampak seperti sedang kebingungan. Ia menatap ke arah Rena dengan raut wajah bingung. Kamu kenal saya? Rahayu berucap membuat Rena terkejut. Mbak Rahayu gak ingat saya Rena mbak. Mbak yang mengarahkan saya supaya kemari. Tukas Rena sambil menatap Rahayu dengan penuh keheranan. Rahayu mengerutkan keningnya. Ia tatap Rena dengan sorot mata yang memancarkan kepenasaranan dan juga kebingungan. Rena? Nama yang aneh. Pakaianmu juga aneh. Kamu tidak memakai kain dan kebaya. Kamu sebenarnya siapa? Rahayu menatap Rena lekat-lekat. Saya Rena mbak. Saya peserta KKN di desa Cikahuripan. Mbak yang sering nolongin saya waktu saya diganggu Kunti, kata Rena dengan nada tegang. Rahayu kembali mengerutkan keningnya. Apa itu KKN desa Cikahuripan? Ini adalah wilayah kota raja, ibu kota kerajaan Paninggalan yang tersohor di negeri ini. Tidak ada yang namanya desa Cikahuripan di dalam wilayah kerajaan Paninggalan. Kamu pasti tersesat, Nyai, kata Rahayu sambil menatap Rena. Rena menghela nafas kemudian mengangkat wajahnya. Seketika ia terkejut saat melihat tempat tersebut telah berubah menjadi suatu tempat yang sangat ramai, dipenuhi oleh orang-orang yang berjualan. Lampu-lampu tempel terlihat berderet di sepanjang tembok yang mengelilingi istana kerajaan yang begitu megah. Saat mengembalikan pandangan ke arah Rahayu, terlihatlah 6 orang prajurit yang membawa tombak dan pedang mengawal Rahayu. Ini? Rena sangat terkejut saat melihat perubahan tempat tersebut yang begitu tiba-tiba. Ini adalah pasar malam kota raja. Kamu ingin berbelanja? Silahkan belanjalah sepuasnya, biar saya yang membayarnya, ujar Rahayu disambut tatap kebingungan Rena. Rena kemudian mengedarkan pandangannya ke arah lapak-lapak pedagang yang begitu penuh pengunjung pada malam itu. Semua pengunjung mengenakan pakaian yang begitu klasik, persis seperti orang-orang pada zaman kerajaan di masa lampau. Namun di antara para pengunjung, terdapat 2 orang yang pakaiannya cukup mencolok, karena jenisnya adalah pakaian zaman sekarang. Rena bahkan mengenal salah satunya. Bang Umar? Rena menyipitkan kedua matanya
saat melihat Umar dan temannya yang sedang melihat salah satu lapak dagangan. Rena kemudian beranjak hendak menghampiri Umar, namun dicegah oleh salah seorang pengawal. "Rahayu, sopankah meninggalkan Tuan Putri tanpa permisi?" ucap pengawal tersebut. Rena hanya tertegun di tempat seraya menatap bergantian ke arah pengawal itu, kemudian ke arah Rahayu. Rahayu hanya memberi isyarat dengan tangannya, yang berarti ia memperbolehkan Rena untuk pergi menemui Umar. "Maaf jika saya telah lancang, Mbak Rahayu." "Hei, jangan memanggil Tuan Putri dengan sebutan aneh dan juga namanya. Itu sangat tidak sopan orang asing." Pengawal yang tadi menegur Rena kembali. "Tidak apa, Suresena. Nyai Rena belum tahu apa-apa soal saya dan juga keluarga kerajaan," kata Rahayu seraya tersenyum. "Nyai Rena, silakan kalau ingin menemui mereka, tapi nanti temui saya di sini." Rena mengangguk kemudian beranjak pergi menuju di mana Umar dan Sadra berada. Sesampainya di sana ia langsung disambut Umar. "Mbak Rena, di sini kamu rupanya. Kami dari tadi mencarimu. Ramai juga pasar tradisional ini," ujar Umar seraya menatap ke arah Rena. "Sayangnya barang-barangnya bukannya aku butuhkan. Kebanyakan barang zaman baheula. Sudah tidak cocok jika menjadi pelengkap isi rumahku," kata Sadra. "Bang Umar menyusulku. Kenapa?" Rena bertanya sambil menatap Umar. "Aku merasa kamu tidak akan berhasil jika melakukannya sendirian." "Mbak Rena, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ingin mengembalikan teman-temanmu kan? Memang ada cara sih, tapi lihat Tuan Putri, kamu tidak akan bertemu lagi dengannya di masa depan," tutur Umar seraya menyentuh tas kain yang dijinjingnya. "Maksud Bang Umar?" Rena keheranan. "Setiap melakukan sesuatu pasti akan ada konsekuensinya. Apalagi jika itu bersifat pelanggaran. Nah, Mbak Rena kan ingin mengembalikan teman-teman Mbak yang meninggal karena badai api. Itu tentu saja menyalahi hukum alam yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa. Meski demikian, konsekuensinya tidak berat jika dilihat oleh orang sepertiku dan Sadra. Itu karena kami tidak memiliki kedekatan dengan Tuan Putri. Tapi bagimu, itu akan menjadi konsekuensi yang berat. Jika kamu berhasil menyelamatkan teman-temanmu, maka kamu harus menerima konsekuensi bahwa kamu harus kehilangan Tuan Putri selama-lamanya," jelas Umar, membuat Rena tercengang. "Kenapa bisa begitu, Bang? Saya ingin semuanya kembali tanpa terkecuali, termasuk dia," tukas Rena sambil melihat ke arah Rahayu yang sedang melihat ke arahnya. Umar menggeleng. "Tiada usaha tanpa pengorbanan, Mbak Rena. Segala sesuatu jika ingin ada hasil, tentu harus ada pengorbanannya. Nah, ini demi nyawa banyak orang kan? Apa salahnya kita kehilangan satu saja? Lagi pula dia seharusnya tidak hidup di masa kita. Ilmu hitam itu yang membuatnya bisa kembali hidup dari kematiannya yang tragis. Kematiannya itu tepat terjadi pada malam ini. 4 jam lagi itu akan terjadi," jelas Umar, membuat Rena terkejut. "Apa? Itu tidak mungkin, Bang," Rena berkata dengan cemas. "Percaya atau tidak, malam ini pasukan dari kerajaan musuh yang dipimpin kakaknya Tuan Putri sendiri sedang bergerak menuju kemari. Mereka akan menghancurkan istana dan kerajaan Paninggalan selamanya. Mereka akan membunuh Tuan Putri dengan kejam. Peristiwa ini sebetulnya sudah terjadi, namun kita di sini berarti mengulangi peristiwa yang sama dengan tujuan mencegah musuh membunuh Tuan Putri. Jika berhasil, maka tujuanmu mengembalikan teman-teman akan tercapai," jelas Umar, membuat Rena terbengong-bengong tidak percaya. "Kita sedang berada di masa kerajaan, Mbak. Inilah istananya yang amat megah dan sudah dihancurkan oleh musuh pada saat itu. Tapi kemampuan Tuan Putri dari masa kita hidup telah membawa kita ke zaman di mana kerajaannya masih ada," timbal Sadra. Rena hanya terpaku di tempat. "Apa tidak ada cara lain? Aku tidak bisa membayangkan jika Mbak Rahayu tiada. Ia yang selalu mendukung kami. Ia juga yang meminta aku untuk mendatangi tempat ini. Apakah aku siap jika harus kehilangan dia?" "Setiap orang memiliki masa hidup masing-masing, Mbak Rena. Begitupun dengan Tuan Putri. Jika malam ini ia selamat,
maka teman-teman Mbak Rena juga akan selamat. Namun jika tidak, maka teman-teman Mbak Rena juga tidak akan selamat. Selain itu tidak ada cara lain. Ini satu-satunya cara yang sesuai dengan apa yang Tuan Putri maksudkan. Tukas Umar. Saat mereka sedang berbicara, dari kejauhan terdengar gemuruh seperti suara derap langkah kaki-kaki kuda. Balapati. Terdengar teriakan orang-orang dari luar tembok yang mengelilingi di mana pasar malam digelar. Para pengawal rahayu segera membawa junjungannya masuk ke dalam istana. Sementara Rena, Umar, dan Sadra saling pandang. Di tengah malam yang seharusnya gelap terlihat terang benderang oleh ratusan obor yang diacungkan oleh para prajurit yang sedang mengepung istana tersebut. Tepat di garis depan tampak beberapa orang laki-laki berkuda serta mengenakan zirah sedang memandangi tembok istana yang menjulang mengelilingi bangunan megah itu. Salah seorang penunggang kuda itu mengenakan pakaian serba kuning emas. Ia terlihat menggenggam sebilah pedang yang tampaknya amat tajam. Malam ini kita ratakan istana kerajaan Paninggalan. Saya tidak sudi jika adik saya yang ditunjuk sebagai pewaris tahta kerajaan. Ini sangat tidak adil. Laki-laki berbaju kuning emas itu berbicara. Rekannya yang juga penunggang kuda serta berpakaian serba putih berkelir hitam menatap ke depan sembari berbicara. Kerajaan Paninggalan harus menjadi wilayah taklukan kerajaan Panadaran. Raden Sabra, atas jasamu yang rela mengabdi kepadaku, akan kuwariskan tahta Panadaran kepadamu. Sebagaimana kau tahu, aku ini tidak menikah, tidak pula menyukai wanita. Oleh karenanya, aku tidak akan mungkin punya keturunan. Makanya aku berharap banyak padamu. Tutur laki-laki yang ternyata adalah sang raja yang juga menjadi komandan perang. Yang mulia Prabu Jaya Sertina, saya merasa sangat dimuliakan jika demikian benar apa yang mulia katakan. Saya tidak akan mengecewakanmu, yang mulia. Sekarang berilah perintah dan saya akan membunuh semua yang ada di dalam istana, termasuk ayah dan adik saya. Tugas Raden Sabra. Prabu Jaya Sertina manggut-manggut seraya tertawa puas. Ku beri perintah, hancurkan temboknya dan bantai semua yang ada di dalam. Ia berseru lantang disambut anggukan kepala oleh Raden Sabra. Ya, maju! Raden Sabra memberi komando kepada para prajurit berkuda untuk menyebar dan mengepung istana. Sementara komandan lain yang membawahi pasukan pendobrak segera memerintahkan para bawahannya untuk bergerak. Runtuhkan temboknya! Blar! Salah satu bidang tembok runtuh setelah dihantam pendobrak berupa batang kayu gelondongan yang didorong menggunakan roda oleh para prajurit dari kerajaan Panadaran. Rena, Umar, dan Sadra sedang berada di salah satu ruangan di dalam istana. Mereka telah mendengar soal runtuhnya salah satu tembok pelindung istana. Aku akan melakukan apa yang ku bisa, termasuk membunuh petinggi musuh jika memang memungkinkan, kata Umar seraya menatap kerisnya yang telah ia hunus. Mereka pasti akan masuk ke dalam istana untuk mencari Tuan Putri. Kita harus melakukannya dengan cepat. Yang jelas, jangan sampai kita kecolongan atau misi kita akan sia-sia. Tukas Sadra. Mbak Rena, saya rasa kamu bisa melakukan tugas yang terbilang beresiko ini. Ingat, jangan terlalu jauh dari Tuan Putri. Mbak Rena harus fokus mengawasinya. Jika musuh telah mencapai Tuan Putri, sementara kami belum juga datang, Mbak Rena harus melakukan tugas itu. Memang tidak mudah, tapi itu akan menghambat mereka. Setidaknya itu akan mengulur waktu, sehingga kami bisa datang tepat waktu. Rena hanya terpaku mendengar perkataan Sadra. Ia merasa apa yang dibebankan kedua orang itu kepadanya rasanya baginya cukup sulit untuk dilakukan. Jangan khawatir, Tuan Putri dari masa kita hidup tidak akan diam-diam saja. Ia akan datang di saat kita terdesak, kata Umar seraya celingukan saat mendengar suara dentuman dari luar. Mereka juga menggunakan meriam untuk menghancurkan tembok istana. Aku akan mengeceknya. Sementara itu, di luar tembok istana, pasukan musuh telah merangsek. Mereka bertarung dengan pasukan kerajaan Paninggalan yang bertahan mencoba melindungi istana. Suara denting pedang yang beradu begitu ramai terdengar. Hal itu juga dibarengi dengan suara teriakan maupun jeritan dari kedua belah pihak. Pemandangan mengerikan tampak di depan mata.
para prajurit banyak yang tewas karena tusukan tombak, tebasan pedang, ataupun tertembus anak panah yang dilancarkan musuh. Beberapa di antaranya bahkan ada yang anggota tubuhnya tercerai-berai akibat terkena tebasan musuh. Area pertarungan menjadi merah karena darah yang tertumpah. Belum ada tanda siapa yang akan menang. Namun satu hal yang pasti, Raden Sabra bersama junjungannya telah mencapai pintu istana sembari menghadapi para prajurit kerajaan Paninggalan. Seorang prajurit datang menebaskan pedangnya ke arah Raden Sabra sembari berteriak, "Ayahmu telah menghalalkan darahmu untuk ditumpahkan. Matilah!" Namun Raden Sabra tidak semudah itu untuk dihabisi. Ia dengan entengnya menyambut serangan itu dengan satu tebasan pedang yang sukses membelah kepala si prajurit tersebut hingga terbelah dua. Darah memancar deras dari luka besar tebasan tersebut. Si prajurit itu pun jatuh terlungkup, tidak bergerak lagi. Prabu Jaya Sertina tampak terkesiap melihat kejadian tersebut. Ia baru pertama kali melihat keganasan pemuda yang seharusnya menjadi putra mahkota kerajaan Paninggalan itu. "Ayo, kita akan segera mencapai tempat persembunyian Rahayu dan ayahku. Kita akan segera menguasai keraton ini. Itu akan menjadi kemenangan besar kita, Baginda," ujar Raden Sabra seraya bergegas kemudian membabat para prajurit musuh yang menyerangnya. Prabu Jaya Sertina tersenyum penuh kemenangan. Ia kemudian mengikuti kemana Raden Sabra berlalu. Ia juga turut menghadapi serangan dari para prajurit istana. Dengan pedangnya, ia menebas tiap musuh yang datang menyerang. Tak lama mereka mencapai sebuah pintu besar, di mana banyak sekali para prajurit yang sedang bersiap menghadapi serangan, yang dalam hal ini dari Raden Sabra dan Prabu Jaya Sertina. Pintu besar berwarna hitam itu dalam keadaan tertutup dan dipastikan terkunci dari dalam. Sementara para prajurit tersebut berada menghalangi pintu. "Akan ada banyak mayat di sini." Raden Sabra menjilat bilah pedangnya yang berdarah. Ia kemudian maju untuk menghadapi para penjaga pintu tersebut. Prabu Jaya Sertina pun turut menyerang, diikuti pasukannya yang sedari tadi mengekor di belakang. "Hari ini riwayat kerajaanmu akan tamat, Arya Wisesa," ucap Prabu Jaya Sertina seraya mengayunkan pedangnya tatkala pasukan musuh mencapainya. Pertarungan sengit pun terjadi di depan pintu besar. Pasukan Prabu Jaya Sertina dan Raden Sabra berhasil melumat para penjaga pintu, meski banyak pula pasukannya yang terbunuh atau terluka parah. "Dobrak pintunya," perintah Prabu Jaya Sertina kepada para prajurit yang menyertainya. Sedikitnya 10 orang prajurit maju mendobrak pintu menggunakan senjata yang mereka gunakan, yang rata-rata adalah gada yang terbuat dari batu. Dengan gada tersebut, mereka menghancurkan pintu besar hingga hancur berantakan. Setelah pintu kayu itu berhasil dihancurkan, Raden Sabra diikuti Prabu Jaya Sertina memasuki ruangan di balik pintu besar yang telah dihancurkan tersebut. Tampaklah Rahayu didampingi para abdi dalamnya yang sedang berkumpul membentuk benteng manusia untuk melindungi junjungannya. Sementara sang Raja Paninggalan tidak terlihat di sana. "Baguslah, ayah tidak berada di sini. Dengan demikian, aku tidak perlu melakukan dosa karena membunuh orang tua. Sekarang aku yang akan menyelesaikan ini," ujar Raden Sabra seraya maju ke arah benteng manusia yang melindungi Rahayu. "Kakakku, hatiku bahagia sekaligus merasa hancur saat melihatmu kembali ke istana yang menjadi tempat kita tinggal. Aku tahu keberadaanku di dunia ini adalah kesalahan. Seandainya aku tidak pernah dilahirkan, peperangan ini mungkin tidak akan ada." Rahayu menatap sayu ke arah Raden Sabra yang berdiri angkuh tidak jauh darinya. "Hanya satu hal yang bisa mengobati sakit hatiku, Rahayu, yaitu meraih tahta kerajaan ini dengan cara melenyapkanmu. Sebagaimana kau tahu, aku tidak akan pernah bisa menjadi raja jika raja terdahulu tidak menunjukku sebagai pewaris tahta. Satu-satunya cara untuk merebut tahta adalah dengan membunuh pewaris yang telah ditunjuk oleh ayah," tukas Raden Sabra sambil menatap tajam ke arah Rahayu. Rahayu hanya menghela nafas berat. Kedua matanya tampak berlinang air mata.
Aku sudah tahu apa yang akan menimpa diriku. Jika aku harus mati, maka aku akan mati. Tidak apa, asalkan kau hentikan perang yang memakan banyak korban jiwa. Juga jangan mengulangi peperangan yang hanya akan membawa kehancuran buat semuanya, tuturnya. Aku tidak ingin orang-orang yang berada bersamaku di dalam ruangan ini menjadi korban. Cukup aku saja yang kau bunuh. Bebaskan mereka semua dan jangan sakiti mereka. Lanjutnya dengan nada sendu. Raden Sabra terlihat mengerutkan keningnya. Kemudian ia tersenyum sinis. Setuju. Kalau begitu perintahkan mereka untuk menyingkir. Kalau perlu, suruh mereka keluar, ucapnya tanpa mengalihkan perhatiannya ke Rahayu. Rahayu tampak memberi isyarat kepada orang-orang yang melindunginya untuk pergi, atau setidaknya memberi jalan untuk Raden Sabra datang kepada Rahayu. Ia melakukannya sebanyak 3 kali, karena pada perintah pertama dan kedua, mereka tidak mau mematuhinya. Baru setelah perintah ketiga, dengan berat hati mereka membukakan jalan untuk Raden Sabra. Raden Sabra pun leluasa melenggang menuju Rahayu sambil menenteng pedangnya yang rencananya akan ia gunakan untuk memenggal adiknya tersebut. Aku memang kakak yang buruk, Rahayu, tapi itu adalah caraku untuk tidak diremehkan siapapun, bahkan oleh dewa sekalipun. Apalagi kalau hanya sekedar ayah kandung yang tidak pernah menghargai kehadiran putranya. Dia bahkan lebih memilih anak perempuan untuk diwariskannya kerajaan kepadanya. Karena itulah aku merasa tersinggung dan memilih untuk bergabung dengan Baginda Prabu Jayasartina dari kerajaan Panadaran. Sekarang niatanku sudah hampir berhasil, tutur Raden Sabra seraya menunjukkan pedangnya ke arah Rahayu. Katakan permintaan terakhirmu, Dek. Rahayu menggeleng. Orang yang akan mati tidak perlu mengajukan permintaan apapun, karena itu tidak akan memberikan kesan apapun setelah mati. Raden Sabra tertawa. Baiklah, kau rupanya tidak mengerti apapun tentang hidup setelah mati. Sekarang aku leluasa untuk menghabisimu. Tunggu dulu, Kisanak. Anda tidak akan menghabisi nyawa Tuan Putri dengan mudah begitu saja. Kisanak harus bersusah payah dulu, ujar seseorang yang sedang berdiri di belakang Rahayu, yang kemudian ia maju hingga menghalangi Rahayu. Berdebah, siapa kau? Raden Sabra marah, menunjuk ke arah orang yang baru saja berbicara itu. Orang yang adalah Umar tampak terkekeh. Langkahi mayat saya, baru Kisanak bisa memenuhi hasrat membunuh keluargamu sendiri hanya karena nafsu serakamu. Ayo, majulah! Ia dengan berani menantang Raden Sabra yang kini mulai terpancing emosinya. Kau jongos istana berani sekali menantangku, ha? Akan kuhabisi kau dengan sekali tebas. Setelah berkata demikian, Raden Sabra menderu, menerjang ke arah Umar sembari menebaskan pedangnya. Aku harap ini akan berhasil, gumam Umar seraya melintangkan keris di depan untuk membendung serangan dari Raden Sabra. Ketika ujung pedang Raden Sabra sebentar lagi mencapai keris yang dipegang Umar, mendadak seseorang dari samping menusukkan keris hingga tepat mengenai tenggorokan Raden Sabra. Tss! Ah! Raden Sabra terkulai setelah lehernya terkena tusukan keris dari seseorang yang ternyata adalah Umar sendiri. Sementara Umar yang tadinya berdiri menghalangi Rahayu kini berganti menjadi Rena. Sementara di area dekat pintu, tepat di belakang rombongan Prabu Jayasartina, tampak Sadra tengah membidikan busur dengan anak panah ke arah penguasa kerajaan Pandanaran itu. Dalam tempo yang cepat, ia melepaskan anak panah yang kemudian tepat mengenai tengkuk Prabu Jayasartina. Kejadian tersebut begitu cepat hingga semua orang yang berada di sana tidak menyadarinya. Tahu-tahu sebuah ledakan besar menimbulkan cahaya putih yang sangat terang hingga semua orang tidak dapat melihat apapun di sekitarnya. Cahaya putih tersebut menyelimuti hingga hampir 10 menit. Setelah cahaya tersebut memudar, keadaan menjadi tenang, sunyi, sepi. Tiada seorang pun terlihat di sana. Bangunan istana dengan tembok tingginya itu kini hanya berupa reruntuhan yang dipagari oleh pagar besi. Di salah satu sudut pagar besi tersebut terdapat sebuah pelang bertuliskan Departemen Kepurbakalaan Kabupaten Sensor, Istana Kerajaan Paninggalan.
Kini keadaan telah berubah total. Semua karakter dalam cerita ini mengalami perubahan yang sangat drastis dalam hidupnya. Mereka kini hidup normal, seolah-olah mereka tidak pernah mengalami kejadian yang sebelumnya dijabarkan dalam semua cerita yang tertulis. Intinya mereka tidak pernah mengalami semua kejadian dalam semua cerita. Semua kejadian dalam cerita menjadi tidak pernah terjadi setelah Rena, Umar, dan Sadra berhasil membunuh Raden Sabra alias Aduk Lajer dan menyelamatkan Rahayu yang kini tidak akan pernah lagi muncul. Kini ceritanya pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini di Tony FS. Tentunya terima kasih untuk Mang Acep Saipudin sebagai penulisnya. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya.